Kenapa sebuah properti bisa menjadi NPL atau non-performance loan? Kembali lagi bersama saya Andros Martin di channel Cuan Properti. Di video kali ini saya akan sharing tentang sebuah properti kenapa bisa menjadi statusnya NPL, Bapak Ibu semua, ya, alias non-performance loan, atau sering disebut adalah kredit macet. Nah, tapi sebelum saya jelasin, ada baiknya teman-teman semua please subscribe channel ini, dan kemudian teman-teman klik loncengnya beserta share video ini. Siapa tahu di luar sana banyak teman-teman yang membutuhkan. Oke? Yes. Sekarang saya mau sharing kepada Bapak Ibu semua, kenapa sebuah properti bisa terjadi kredit macet. Pada dasarnya ada dua faktor yang menyebabkan sebuah properti itu dapat menjadi macet, Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah faktor internal, dan yang kedua itu adalah faktor eksternal. Oke? Nah, kita mulai dari yang pertama dulu kali ya. Oke? Faktor internal itu adalah faktor-faktor yang biasanya terjadi di dalam badan kreditur itu sendiri, ya. Kreditur itu macam-macam. Ada koperasi, ada bank perkreditan rakyat, ada bank BUMN, ada bank swasta, ya, seperti itu. Nah, biasanya yang membuat sebuah properti atau aset gampang terjadi kredit macet dari sisi faktor internal adalah analisa yang tidak teliti. Wow. Dari pihak kreditur alias analisnya. Ya, seringkali mereka itu melakukan analisa asal-asalan, itu kalau normal. Atau kalau yang nggak normal, biasanya ada kepentingan, Bapak Ibu, ya. Jadi mereka tuh cairin duit ya gara-gara ada sesuatu lah ya, gitu ya. Nah, itu biasanya yang membuat sebuah properti itu gampang macet dari sisi internalnya, ya. Atau juga mungkin yang parah, bisa juga dari sisi pihak internalnya itu tidak melakukan pengecekan secara tuntas, secara total dari sisi kemampuan keuangan, dari sisi properti yang dikreditkan, kemudian kemampuan bayar si kreditur, seperti itu, Bapak Ibu semua, ya. Umumnya seperti itu, ya. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini apa sih yang membuat sebuah properti mudah terkena kredit macet? Salah satu faktor eksternalnya adalah faktor ekonomi. Ya, mungkin terjadi krisis dalam suatu negara sehingga mata pencarian seseorang itu akhirnya banyak yang rungkat, ya, atau ibaratnya habis atau sulit, sehingga apa? Akhirnya seseorang tersebut nggak bisa menghasilkan income dan kemudian nggak bisa melakukan pembayaran kredit. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu yang kedua bisa juga terjadinya force major, ya, atau ibaratnya force major apa ya? Musibah nasional lah ibaratnya. Entah itu misalnya gempa bumi, entah itu kayak kemarin pandemik, ya, di mana satu negara semuanya harus PPKM, ya, semuanya harus nggak boleh ada yang beraktivitas di luar karena menjaga kesehatan masing-masing. Lalu itu membuat siklus ekonomi menjadi lemah. Alhasil akhirnya Bapak Ibu semua, income banyak yang dipotong, salary banyak yang dipangkas, pengusaha nggak ada pendapatan, rekening tabungan sudah habis. Jadinya ya seperti itu, ya, orang-orang nggak ada yang bisa bayar kredit-kredit tersebut. Itu yang menyebabkan properti NPL itu bisa terjadi, teman-teman. Oke. Lalu yang ketiga, kalau dari sisi eksternal itu biasanya juga karena nih, ya, ini yang terakhir nih. Kadang-kadang dari sisi developer itu surat-suratnya nggak jadi-jadi, atau ada masalah dengan si developer. Akhirnya si debitur daripada
dalam hati mereka akhirnya daripada gua lanjutin akhirnya sertifikat atau surat gua ada yang nggak keluar juga, ya udah macetin aja udah gitu. Ada yang begitu juga teman-teman. So banyak faktor dari sisi eksternal. Nah, jadi kita lihat dulu kalau dari sisi kesalahannya dari sisi internal ya. Biasanya nih buat para pengusaha beli properti seperti itu agak kurang masuk karena biasanya harganya udah di-upping semua teman-teman. Tapi kalau yang dari sisi eksternal itu lumayan oke. Karena apa? Karena biasanya memang itu terjadi secara natural ya. Orang tiba-tiba bisnis drop, ekonomi lagi hancur, itu kan agak natural ya. So teman-teman, ini adalah dua faktor penyebab properti menjadi NPL. Oke, semoga video ini dapat membantu teman-teman memahami tentang dunia properti kredit macet dan properti NPL khususnya. Kira-kira next video kita mau bahas apa lagi? Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye, salam cuan properti murah, cuan tumpah-tumpah. See you.